Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker jika keluar rumah dan mencuci tangan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Amati gambar berikut. Saat melihat gambar tersebut, tentu akan muncul banyak pertanyaan dalam diri kalian ya. Seperti apa yang mereka lakukan, siapa saja yang ada di gambar, di mana kegiatan itu terjadi, dan sebagainya. Tentu, kalian masih ingat kan di kelas 5 tentang kalimat tanya. Kata tanya ada berapa coba? Ayo sebutkan. Benar, ada kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Selanjutnya, kalian sudah paham kan tentang kata tanya? Selanjutnya, kerjakan tugas pertama, yaitu membuat peta konsep tentang kalimat tanya 5W1H yang sesuai dengan teks bacaan pada buku tema 2 halaman 2. Dibuat sekreatif mungkin ya. Tentunya, kalian sudah membaca teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa asing. Yang kedua yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Saat itu tiba ketika mau dipotong ya Pak, ayo. Langsung aja. Lama nih. Peristiwa ini merupakan Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga, pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Yang keempat,
Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi ya? Ayo kita pelajari. Yang pertama yaitu ada tumbuhan yang hidup di tempat kering yang disebut dengan tumbuhan xerofit. Yang kedua ada tumbuhan yang hidup di tempat basah atau air yang disebut dengan hidrofit. Ada pula tumbuhan yang hidup di tempat lembab yang disebut dengan hidrofit. Kira-kira apa ya tujuan tumbuhan itu beradaptasi? Apa ya anak-anak, ada yang tahu? Benar, tujuan tumbuhan beradaptasi yang pertama yaitu berkembang biak. Ya, berkembang biak. Contohnya bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Yang kedua yaitu tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Sedangkan yang ketiga, bunga dandelion contohnya, seperti cara yang unik dalam penyebaran benihnya, benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, tujuan untuk memperoleh makanan. Seperti pada tumbuhan Venus flytrap dan kantong semar. Mereka mengeluarkan bau khas yang menarik serangga untuk mendekat. Pada Venus flytrap, dia memiliki rambut sensor di mana ketika lalat akan menempel pada rambut sensor tersebut, otomatis tumbuhan Venus tersebut akan menutup. Dan lama-kelamaan, serangga yang masuk dan membusuk itu akan mengeluarkan cairan nitrogen untuk bahan makanan Venus flytrap. Yang kedua yaitu kantong semar, di mana pada bagian kantong tersebut, serangga yang masuk akan tergelincir masuk ke dalam kantong dan akan dimanfaatkan oleh tumbuhan kantong semar sebagai bahan makanannya. Selanjutnya yaitu untuk melindungi diri. Contohnya yang pertama yaitu dengan bulu halus seperti pada tumbuhan bambu. Yang kedua, duri pada batang seperti pada batang pohon randu. Yang ketiga, daunnya yang berbentuk duri seperti pada pohon cemara.
Yang keempat yaitu mengeluarkan getah seperti pada pohon karet. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan racun seperti pada pohon kecubung. Selanjutnya untuk mengurangi penguapan yaitu dengan cara menggugurkan daunnya seperti pada pohon kedondong dan pada pohon mahoni. Selanjutnya tugas 2 untuk kalian yaitu membuat tabel seperti gambar di bawah ini dan isi pada bagian contoh tumbuhan. Misalnya mengeluarkan bau busuk, tumbuhan apa saja yang mengeluarkan bau busuk, tulis pada kolom bagian contoh tumbuhan. Begitu seterusnya hingga bagian menggugurkan daunnya. Selamat mengerjakan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Beberapa sikap yang diperlukan untuk menciptakan persatuan dalam perbedaan. Yang pertama yaitu sikap peduli. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Yang kedua yaitu mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Dan yang ketiga yaitu toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal, salah satunya melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Contohnya yaitu tari Lego-Lego yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan tari Sayudati dari Aceh. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus. Pola garis lurus terdapat pola vertikal, zigzag, segi 4, segi 5, segi 3, dan horizontal. Sedangkan pola garis lengkung dapat berupa lengkung ke depan, lengkung ke belakang, lingkaran, dan membentuk angka 8. Selanjutnya, tugas kalian yang ketiga yaitu mengerjakan soal matematika di buku paket halaman 17 nomor 1 dan 2. Dikerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa dikumpulkan sebelum jam 9. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Mulai menggunakan masker ketika keluar rumah dan sering cuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.